Izin mohon pencerahan Bu ya. Hari Jumat kemarin saya terima kata cerai dari suami melalui chat WA. Saya tanyakan menunjuk apa? Jadi saya tanyakan dan dia menunjukkan bukti perselingkuhan tersebut ke saya Bu ya. Karena saya malas berdebat dengan suami, karena apabila saya bilang saya tidak pernah berselingkuh, suami juga tidak akan pernah percaya. Jadi saya bilang, Bismillahirrahmanirrahim, saya terima talak Bapak. Untuk diketahui oleh suami saya itu tidak pernah pulang mulai dari bulan Ramadan sampai sekarang. Untuk nafkah lahir saya dikasih uang yang hanya cukup membiayai biaya sekolah, les dan jajan anak. Untuk makan kadang-kadang harus pakai uang saya. Menurut Bu ya, apakah kata cerai yang dimaksud itu sudah benar-benar jatuh atau belum? Mohon petunjuk dan saran untuk langkah saya yang harus saya lakukan. Dan suami saya kan bekerja sebagai TNI dan pernikahan saya diurusnya sampai kantor. Saya tanyakan kemarin ke suami untuk proses cerai kantor bagaimana. Jawaban suami bilangnya kita cerai menurut agama dulu. Pikiran jelek saya, mungkin suami takut jabatannya dicopot atau dipecat karena suami saya memang sudah melakukan poligami yang menurut aturan kantor memang tidak diperbolehkan Bu ya. Baik, yang pertama adalah masalah cerai ya. Cerai melalui chat itu dengan tulisan itu, biarpun kalimatnya terang-terangan, maka itu disebut dengan sindiran. Jadi kalau tidak dengan niat atau kinayah, kalau tidak pakai niat tidak jatuh cerai. Jadi tinggal dikembalikan kepada suami waktu dia ngirim chat mencerai itu apakah ada niat atau tidak. Kalau tidak ada niat ya nggak jadi, kan begitu. Ini yang pertama. Jadi nggak ada hubungannya dengan Anda terima atau tidak Anda terima. Anda terima cerai kan di haknya kompria. Jadi apakah Anda terima nggak terima nggak penting, bukan urusan itu. Seorang perempuan bukan. Baik. Jadi kalau memang sudah menjatuhkan cerai sesuai secara hukum, maka ya jatuh cerai biarpun Anda tidak bisa menerima atau Anda tidak menerimanya. Kemudian ada subhanallah, kalau kebenaran Anda harus jelaskan dong. Na'udzubillah, urusan perselingkuhan Anda dibilang selingkuh, bagaimana Anda menjelaskan? Diamnya Anda mengiyakan, begitu kan? Na'udzubillah. Dan urusan perselingkuhan memang hari ini harus perlu ditegaskan. Na'udzubillah. Banyak kehinaan dilakukan oleh laki-laki yang sudah punya halal, kadang di rumahnya ada istri yang halal tapi melakukan kehinaan, dan tidak akan puas orang semacam itu kalau sudah biasa dengan kehinaan sampai mati nyungsep. Naudzubillah. Perempuan juga demikian, padahal sudah punya suami yang halal, tapi kok masih mau coba-coba, dia akan merasa lebih senang mungkin menurutnya, sehingga setan menghiasi itu, sehingga dia dengan suami mungkin tidak syahwat, tapi dengan orang lain jadi syahwat. Sampai seorang perempuan yang diuji oleh Allah, tapi dia diberi kesadaran, dia mengakui bahasanya, kalau aku telepon dengan suamiku biasa saja, aku sudah kesel juga dengan suamiku, tapi kalau telepon dengan laki-laki itu Bu ya, gemeteran saya dengar dering teleponnya, saya buat beda saja, di saat dering itu langsung saya sudah berubah. Kan gila, itu adalah bisikan setan. Jadi yang haram lebih indah. Nah, kemudian juga masalah diberi nafkah dan sebagainya, saya tidak tahu berapa yang diberikan, apakah tidak cukupnya karena Anda mungkin tidak pernah masak, kerjanya beli di warung. Itu bukan salahnya dia, tapi salahnya Anda. Saya tidak ngerti, Anda nerangkannya dari pihak Anda. Sebab kadang ada orang itu diberi, dia juga punya kawan barangkali, misalnya istrinya diberi dengan jumlah tertentu, itu gak cukup, tapi temannya itu memberikan istrinya dengan jumlah tersebut cukup. Nah ini makanya dia juga ngikuti temannya, bisa jadi seperti itu. Saya tidak tahu berapa yang diberikan kepada Anda, sampai ada berkata gak cukup, itu hanya untuk uang makan saja, selebihnya saya ngeluarkan. Saya tidak tahu jumlahnya berapa. Ya jelas kalau ada suami tidak memberikan nafkah yang benar sementara dia mampu, ya salah dia, zalim dia. Kecuali memang dia tidak punya gaji, dia tidak punya pekerjaan, dia tidak bisa bekerja, maka biarpun tidak memberi kepada istri nggak dosa, karena memang dia tidak mampu. Jadi yang wajib bagi seorang suami mencari nafkah, kalau tidak dapat ya nggak dosa, asalkan memang betul-betul tidak dapat, tidak boleh memaksakan dengan mencuri dan sebagainya. Baik, ini adapun setelah itu masalah cerai, yang jelas kalau sudah jatuh cerai hendaknya ada waspada. Apakah itu harus pakai negara dan tidak? Ini yang jelas, jika sudah dicerai maka Anda tidak boleh berkumpul, Anda harus takut pada Allah. Cuman kadang na'udzubillah, alangkah banyaknya ada orang di saat dalam keadaan halal dia berantem, baru cerai beberapa minggu sudah zina dengan orang yang Masya Allah. Ini kan masalah orang-orang kayak seperti itu. Jadi tolonglah benah diri,
mungkin kita perlu koreksi. Apakah betul uang yang diberikan oleh suami Anda memang nggak sesuai? Dia mampu. Apalagi menurut Anda dia punya istri lagi. Ya kalau memang harus mencerai, biarkan. Kalau memang Anda sudah tidak bisa dengan dia, sudah Anda yang ngajukan cerai. Jangan dirusak juga dia. Jangan dengan kebencian. Kalau memang dia punya istri, biarkan dia bahagia dengan istrinya. Karena Anda baik hati seperti itu, maka Allah akan kirim untuk Anda nanti suami yang baik. Yang jelas yang melakukan keharaman. Yang tidak boleh adalah masih ada suami ternyata masih lirik-lirik. Seperti Anda isyaratkan tadi, ada perselingkuhan kisah. Dari mana? Saya tidak tahu kisahnya bagaimana. Bagaimana suami Anda sampai mengatakan yang demikian itu? Kalau tanpa sebab kan tidak mungkin. Apakah chattingan Anda mungkin ada bergaul dan sebagainya. Kalau ternyata memang tidak, pasti Anda membantah. Atau Anda harus membantah. Supaya tidak dicap Anda sebagai seorang melakukan kehinaan. Karena informasi suami kan bisa saja salah. Tapi takutlah kepada Allah. Semua takut kepada Allah. Jauhkan. Jangan main-main urusan yang semakin demikian ini. Urusan haram, urusan kehinaan, urusan zina, muqaddimah zina adalah kehinaan yang menjadikan orang akan semakin sengsara. Karena semakin dia pernah merasakan yang haram, semakin tidak enak, tidak nyaman yang halal baginya. Itu awal kehancuran sudah. Sehingga dia merasakan bahasanya, aku kalau dengan istriku biasa syahwat. Bahkan mungkin susah membangkitkan syahwat. Tapi kalau aku dengan yang haram bangkit syahwat. Dan itu diakui oleh orang-orang yang insaf, yang pernah melakukan seperti itu. Semoga Allah menjaga semuanya. Allah alam. Amin. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.